Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar cerita pendek berjudul Rendang oleh Muram Batu. Perkenalkan, saya Kiki Heldani Arifia dari absen 19. Saya Rosida Nurul Arifin, absen 31. Saya Rahmaliana Chua Prahasti, absen 30. Saya Alfreda Talira Sadin, absen 13. Oke, langsung lanjut ke video. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu menceritakan kembali cerpen tentang rendang oleh Muram Batu. Jadi cerita ini mengisahkan tentang seorang bupati baru yang berasal dari keluarga sederhana. Ia sangat ingin menikmati rendang Minang yang autentik, hitam, kering, dan kaya rempah seperti rendang yang pernah dikenalnya dahulu. Di kota kecil yang ia pimpin, banyak rumah makan, namun tidak ada yang menjual rendang seperti itu. Salah satu tokoh utama, Unitin, adalah pemilik warung sederhana yang dikenal karena masakannya. Unitin adalah keturunan Melayu dengan campuran darah Aceh dari kakeknya dan Jawa dari neneknya. Warungnya menjadi langganan keluarga bupati sejak lama. Namun, ketika bupati memintanya memasak rendang kembali, yaitu rendang Minang khas Unitin, beliau menolak. Ia beralasan bahwa proses memasak rendang itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan sulit untuk memenuhi ekspektasi bupati. Permintaan bupati kemudian memicu kehebohan di kota itu. Banyak sekali rumah makan lain yang mencoba menawarkan rendang, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Rendang mereka tidak memiliki cita rasa dan tampilan rendang Minang asli yang hitam, kering, dan kaya rempah. Akhirnya, Unitin juga menjelaskan bahwa rendang yang hitam dan kaya rasa hanya bisa tercapai dengan proses masak yang panjang, yang mencakup 8 hingga 12 jam bahkan lebih. Rendang itu juga memerlukan resep khusus dan ketelatenan. Ia menolak membuat rendang atas permintaan bupati meskipun ditawarkan berbagai intensif. Unitin tetap berpegang teguh pada prinsipnya bahwa memasak rendang bukanlah sekedar soal rasa dan soal teknik, tetapi pengalaman yang diwariskan secara turun-temurun. Pada akhirnya, bupati menyadari bahwa keinginannya tidak mudah terpenuhi. Cerita ini menggambarkan bagaimana identitas budaya, tradisi, dan keunikan makanan khas tidak dapat dipaksakan atau dimodifikasi begitu saja. Di sini saya akan menyampaikan jawaban dari hasil pertanyaan nomor 2, yaitu tentang analisis unsur pembangun cerpen yang berjudul tentang rendang oleh Muram Batu. Untuk unsur pembangun sendiri terdiri dari 2, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik sendiri terdiri dari tema, latar, penokohan, tokoh, alur, amanat, POV atau sudut pandang, dan juga mengenai tentang majas. Kita bahas terlebih dahulu mengenai tema. Tema utama dari cerita pendek ini adalah tentang hubungan antara tradisi dan juga modernisasi, serta bagaimana sebuah keluarga menghadapi perubahan dalam kehidupan mereka. Tema ini dieksplorasi melalui pengalaman tokoh utama yang bisa menggambarkan budaya dan tradisi kuliner keluarga. Dan dalam hal ini disimbolkan dengan rendang yang menjadi simbol dari kekuatan dan kehangatan keluarga. Yang kedua yaitu tentang latar ataupun setting. Latar tempat dari cerita ini berada di beberapa tempat, yaitu di sebuah pulau, di sebuah toko-toko yang menjual tentang makanan yang pastinya di makanan tersebut ada beberapa rendang yang bukan rendang asli. Setelah itu ada latar waktu. Latar waktu dalam cerita ini tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi suasana yang digambarkan mengarah pada kehidupan sehari-hari yang mengacu pada waktu-waktu tertentu seperti perayaan keluarga atau sebuah hal tertentu. Yang ketiga adalah latar sosial, yaitu cerita ini menggambarkan kehidupan keluarga yang sangat memegang teguh nilai-nilai budaya dan juga tradisi. Yang ketiga mengenai tokoh dan juga penokohan. Untuk tokoh utama dalam cerita ini adalah tentang Haji Wan atau bupati dan juga Unitin, si pembuat rendang yang sudah tidak ingin lagi membuat rendang tersebut. Untuk alur dari cerita pendek yang berjudul Rendang sendiri ini adalah alur maju mundur, di mana pada awalnya si bupati ini ingin merasakan kembali rendang masakan
milik Unitin yang ia rasakan seperti ia saat waktu kecil dulu. Tetapi Unitin tidak mau untuk membuatkan rendang itu lagi karena Unitin merasa Unitin belum sekuat dan segagah dulu. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa dalam cerita ini cenderung deskriptif dan metaforis dengan banyak menggunakan gambaran atau simbolisme untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, rendang digunakan sebagai simbol dari kekuatan budaya yang harus dipertahankan meskipun banyak godaan modernisasi. Dan juga penggunaan dialog juga penting menggambarkan karakter dan sikap mereka terhadap permasalahan dalam cerita. Selanjutnya adalah point of view atau sudut pandang. Cerita ini memungkinkan menggunakan sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga yang begitu terbatas, yang memberikan pengalaman kepada perasaan dan pikiran pada tokoh utama, serta memungkinkan pembacaan lebih terhubung dengan perjuangan pribadi mereka. Dan yang terakhir adalah amanat atau pesan moral dalam cerita ini berkaitan dengan pentingnya kita sebagai generasi muda tentunya untuk mempertahankan warisan budaya dan juga tradisi, tetapi juga mengakui adanya perubahan zaman yang mempengaruhi cara hidup kita masing-masing. Cerita ini juga mengingatkan kita akan pentingnya keseimbangan antara menghormati tradisi dan membuka diri terhadap inovasi yang terbaru. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur ekstrinsik dari cerita rendang oleh Muram Batu ini. Unsur ekstrinsik sendiri adalah sebuah faktor-faktor luar yang mempengaruhi terciptanya sebuah cerita tersebut. Yang pertama dimulai dari latar belakang penulis. Muram Batu adalah seorang penulis yang memiliki latar belakang budaya yang kuat. Kemungkinan berasal dari daerah dengan budaya Melayu ataupun Minangkabau yang terkenal dengan kuliner rendangnya. Penulis ini mungkin mengangkat tema tradisi kuliner sebagai cara untuk menggambarkan hubungan antara budaya dan kehidupan sehari-hari. Latar belakang penulis yang akrab dengan nilai-nilai tradisional dan mungkin juga mengalami pergulatan antara tradisi dan modernitas sangat mempengaruhi isi cerita ini. Yang kedua, pengaruh sosial dan budaya. Cerita pendek rendang ini tidak hanya mengangkat tema kuliner, tetapi juga mencerminkan pergaulan antara nilai-nilai tradisional dan modernitas. Dalam konteks budaya Indonesia, terutama di daerah Minangkabau, rendang adalah simbol dari budaya dan tradisi yang kuat. Di sisi lain, kemajuan zaman dan era globalisasi seringkali membawa nilai-nilai baru yang berusaha menggantikan ataupun mengubah pola hidup tradisional suatu masyarakat. Yang ketiga, kondisi sosial saat cerita ditulis. Jika cerita ini ditulis dalam konteks masyarakat modern, ketika banyak tradisi mulai ditinggalkan demi kemudahan hidup atau arus globalisasi, cerita ini bisa menjadi refleksi dari realitas sosial tersebut. Di Indonesia sendiri, banyak orang muda yang lebih memilih gaya hidup lebih praktis, seperti membeli makanan cepat saji atau mengikuti tren makanan global yang sedang viral pada saat itu. Yang keempat adalah nilai-nilai budaya dan juga moral. Cerita ini mengandung nilai budaya Minangkabau yang sangat menjunjung tinggi kuliner, seperti contoh memasak rendang sebagai bagian dari identitas budaya. Dalam konteks ini, rendang bukan hanya tentang makanan, tapi juga tentang bagaimana makanan itu melambangkan keberadaan keluarga dan kebersamaan dalam sebuah tradisi. Dan yang terakhir adalah kondisi ekonomi. Cerita ini juga bisa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi suatu seseorang saat cerita ditulis. Jika dilihat dari segi ekonomi, biaya untuk pembuatan rendang sendiri bisa dibilang cukup memakan biaya yang cukup tinggi dan juga waktu yang sangat lama untuk menghasilkan suatu rendang dengan cita rasa yang sangat. Hal ini bisa menjadi alasan mengapa generasi muda mungkin lebih memilih untuk tidak melanjutkan tradisi ini. Selanjutnya yaitu adalah tentang kepentingan sosial. Kepentingan sosial juga dapat menjadi unsur ekstrinsik dalam cerita ini. Misalnya, cara sebuah keluarga berinteraksi melalui kegiatan masak bersama rendang yang bisa menggambarkan pentingnya solidaritas keluarga dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional. Hal ini bisa mengajak pembaca untuk merenung tentang berapa kuatnya pengaruh keluarga dalam menjaga atau mengubah tradisi. Sekian dari saya, terima kasih.
Di sini saya akan menyampaikan fakta, fiksi, opini, dan asumsi. Yang pertama yaitu fakta. Fakta memiliki 3 poin, yaitu yang pertama, rendang membutuhkan waktu lama untuk dimasak hingga 24 jam. Yang kedua, proses memasak rendang melibatkan kelapa, rempah-rempah, dan pemasakan yang telaten. Lalu yang ketiga, banyak jenis rendang dengan karakteristik berbeda dari berbagai daerah seperti Malang, Aceh, dan Jawa. Lalu yang kedua ada unsur opini. Yang pertama, pendapat Haji Wan tentang cita rasa rendang yang berbeda di setiap tempat. Yang kedua, opini Unitin bahwa lidah anak-anak zaman sekarang mempengaruhi rasa makanan. Lalu yang ketiga, pendapat bahwa rendang Minang lebih baik daripada rendang lainnya. Lalu yang ketiga ada unsur asumsi, yaitu yang pertama, asumsi bahwa lidah generasi muda saat ini lebih menyukai cita rasa berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Yang kedua, asumsi bahwa promosi pemerintah terhadap warung tertentu dapat memengaruhi popularitas makanan. Lalu yang keempat ada fiksi. Yang pertama, alur cerita. Kisah tentang seorang bupati, Haji Wan, yang terus mendukung dan memperhatikan keberadaan warung rendang milik Unitin sebagai bagian dari warisan budaya. Yang kedua, dialog antara Haji Wan dan Unitin yang memperlihatkan perdebatan tentang rasa rendang dan perbedaan pandangan terkait tradisi. Yang kedua ada tokoh dan karakterisasi. Tokoh Haji Wan digambarkan sebagai sosok bupati yang peduli dan sering mengunjungi warung-warung di kotanya, termasuk warung Unitin. Yang kedua, Unitin digambarkan sebagai sosok yang bangga dengan tradisi dan mempertahankan rendang khasnya meskipun ada banyak tantangan. Yang ketiga ada konflik dan penyelesaian. Konflik utama adalah perbedaan persepsi tentang rasa rendang, terutama antara generasi lama dan generasi baru. Yang kedua, penyelesaian terlihat ketika Haji Wan menerima perbedaan rasa rendang sebagai bagian dari keragaman budaya. Yang keempat ada elemen imajinatif. Cerpen ini menciptakan situasi di mana seorang bupati terlibat langsung dalam masalah lokal, seperti mempertahankan identitas makanan tradisional. Lalu yang kedua, dialog antara tokoh memberikan gambaran imajinatif tentang cara tokoh menyampaikan pandangan mereka. Terima kasih. Ujinya saya di sini, saya akan menjelaskan serta menjawab soal nomor 4. Yaitu menjelaskan makna dan juga nilai yang terkandung dalam cerpen yang berjudul Rendang oleh Muram Batu. Nah, jadi makna dari cerita rendang ini adalah menjaga tradisi dan keaslian budaya di tengah perubahan zaman, dan rendang juga menjadi simbol identitas Minangkabau yang membutuhkan dedikasi untuk mempertahankannya. Di cerita ini juga menyoroti tantangan melestarikan warisan budaya ini di era modernisasi, serta pentingnya menghargai proses yang panjang untuk mendapatkan rendang tersebut. Di sini juga menyoroti tentang kita tidak boleh menyalahgunakan jabatan kita untuk hal-hal pribadi. Itu tadi penjelasan serta jawaban dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.